Dalam perjalanan Rasul Paulus episode ketiga, Paulus melakukan banyak mujizat-mujizat Allah. Dia banyak menyembuhkan penyakit. Dia juga membangkitkan seorang pemuda dari kematian. Paulus juga mengatakan dia akan mengalami kesengsaraan dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Salam untuk sahabat semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Allah kita. Para sahabat, mari kita lanjutkan kisah perjalanan Rasul Paulus episode ketiga. Sahabat Suara Iman, ketika Paulus berada di Galatia dan Frigia, seorang Yahudi bernama Apolos datang ke Efesus. Dia berasal dari Alexandria. Dia sangat fasih berbicara dan mahir tentang kitab suci. Dia juga sedang mengabarkan Injil Yesus. Apolos bertemu dengan Aquila dan Priscilla di Efesus. Mereka mengajak Apolos ke rumahnya dan mengajar Injil bersama-sama. Dari Efesus, Apolos menyeberang ke Akaya untuk mengabarkan ajaran-ajaran Yesus. Ketika Apolos berada di Korintus Akaya, Paulus tiba di Efesus. Di sini Paulus bertemu dengan beberapa orang yang percaya kepada Allah. Tapi mereka mengatakan belum mengetahui tentang Roh Kudus. Mereka minta kepada Paulus agar mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Paulus berada di Efesus selama 2 tahun mengabarkan Injil. Tiap hari dia berbicara tentang firman-firman Yesus. Sehingga banyak orang yang datang dari berbagai daerah di luar Efesus yang ikut mendengarkan ajarannya. Pengajaran Paulus di Efesus ini menyebar ke berbagai daerah yang sangat luas yang dibawa oleh para pendatang di Efesus. Ada pendatang dari Roma, dari Makedonia, Galatia, Turki, dan dari Syria. Di Efesus, Paulus mengadakan banyak mujizat-mujizat Allah. Dia menyembuhkan banyak orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Setelah 2 tahun di Efesus, Paulus berencana pergi ke Yerusalem. Namun dia akan ke Makedonia terlebih dahulu. Tetapi sebelum dia berangkat, terjadi keributan besar di Efesus yang dilakukan oleh penentang-penentang ajaran Yesus. Ada seorang pembuat patung berhala bernama Demetrius. Dia menghasut banyak orang untuk mengadakan keributan. Orang-orang itu penyembah-penyembah berhala Dewi Artemis. Mereka menyerang orang-orang yang percaya ajaran Paulus. Setelah keributan itu selesai, Paulus mengumpulkan murid-muridnya dan menguatkan hati mereka agar tidak sampai goyah imannya. Setelah itu, barulah Paulus berangkat ke Makedonia dan tiba di Yunani.
Saat itu Yunani adalah bagian dari Makedonia. Paulus tinggal di Yunani selama 3 bulan untuk mengabarkan ajaran Yesus. Dari Yunani, dia berangkat lagi menuju Syria melalui Troas. Di Troas, Paulus mengadakan mujizat Tuhan. Dia membangkitkan seorang pemuda yang mati karena terjatuh dari tingkat 3 rumah tempat mereka menginap. Dari Troas, teman-teman Paulus, termasuk Lukas, berlayar terlebih dahulu menuju Asos. Lukas ini adalah penulis Injil dan juga penulis kitab Kisah Para Rasul. Dia salah seorang yang pernah mengikuti perjalanan Rasul Paulus. Dari Asos, Paulus dan teman-temannya berlayar dan tiba di Miletus. Kota Miletus berdekatan dengan Efesus. Di Efesus banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Paulus tidak singgah di Efesus supaya tidak menghabiskan waktu. Dia hanya mengutus orang ke Efesus dan meminta supaya penatua-penatua jemaat Efesus datang ke Miletus. Setelah para penatua itu datang, Paulus mengingatkan kembali semua pengalamannya selama melakukan pelayanan di Efesus. Paulus juga menyatakan dirinya sebagai tawanan roh akan pergi ke Yerusalem. Dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Tapi Roh Kudus mengatakan kepadanya, penjara dan sengsara menunggunya. Jadi, Paulus sudah tahu dia akan mengalami sengsara. Tapi dia mengatakan hal itu tidak dihiraukannya, asalkan dia sampai kepada akhir pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Paulus mengatakan kepada para penatua jemaat itu, mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Dan dia berpesan supaya mereka menjaga diri dan seluruh jemaat. Paulus juga mengatakan, serigala-serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah mereka. Bahkan ada di antara mereka yang akan memberikan ajaran-ajaran palsu. Setelah semua pesan-pesan sudah disampaikan Paulus, dia berlutut dan berdoa bersama-sama mereka. Mereka berpisah. Paulus dan teman-temannya berlayar ke Tirus. Di Tirus, Paulus bertemu dengan murid-murid atau jemaat-jemaat di sana. Paulus dan teman-temannya tinggal di sana selama 7 hari. Pada waktu itu, atas bisikan Roh, murid-murid di sana menasihati Paulus supaya tidak pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus dan teman-temannya tetap meneruskan perjalanannya naik kapal menuju Ptolemais. 1 hari di Ptolemais, mereka berangkat ke Kaisarea. Di Kaisarea mereka tinggal di rumahnya Filipus, pemberita Injil. Filipus itu salah satu dari 7 pemberita Injil yang ditunjuk oleh Rasul murid-murid Yesus di Yerusalem. Beberapa hari tinggal di rumah Filipus,
datang seorang nabi dari Yudea bernama Agabus. Agabus bercerita, Roh Kudus mengatakan Paulus akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan akan diserahkan ke tangan bangsa lain. Tapi Paulus mengatakan, dia rela bukan hanya diikat, tetapi rela mati karena nama Tuhan Yesus. Setelah beberapa hari di Kaisarea, Paulus dan beberapa murid berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, Paulus dan teman-temannya mengunjungi Yakobus. Waktu itu semua penatua sudah ada di sana. Para penatua itu mengatakan, orang-orang Yahudi di sana yang taat kepada hukum Taurat telah mendengar Paulus mengajar orang-orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Oleh karena itu, Paulus diminta untuk mensucikan dirinya dan tetap memelihara hukum Taurat. Paulus mengikuti permintaan itu, dan dia mensucikan dirinya di bait Allah selama 7 hari. Waktu Paulus hampir selesai mensucikan dirinya, datanglah orang-orang Yahudi sambil berteriak-teriak. Mereka menangkap dan menyeret dia. Akibatnya kota itu menjadi gempar. Orang-orang itu berencana membunuh Paulus. Tapi saat itu datang kepala pasukan Roma dan prajurit-prajuritnya. Dan mereka berhenti memukuli Paulus. Prajurit-prajurit itu mengikat Paulus dan bertanya, siapa dia dan apa yang dia lakukan. Waktu prajurit-prajurit itu akan membawa dia ke dalam markas, Paulus mengatakan, aku orang Yahudi dari Tarsus. Tarsus itu nama kota di wilayah Kilikia, sekarang masuk wilayah Turki. Jadi Paulus itu berasal dari Tarsus ini. Paulus minta izin untuk berbicara dengan orang-orang Yahudi itu. Setelah diizinkan, dia berbicara kepada orang-orang Yahudi itu dalam bahasa Ibrani. Paulus bercerita mengenai apa yang dilakukannya selama ini. Mulai sejak dia menganiaya banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus, Yesus berbicara kepada dia dan akhirnya dia bertobat. Ketika dia berdoa di bait Allah, rohnya diliputi kuasa Allah. Sampai akhirnya dia melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Tapi setelah dia selesai bicara, orang banyak itu berteriak-teriak lagi. Kepala pasukan itu membawanya masuk ke dalam markas dan akan menyiksanya. Belum sempat disiksa atau belum sempat dipukul, Paulus mengatakan kepada kepala pasukan itu, bolehkah kamu menyiksa warga negara Roma tanpa diadili? Paulus orang Yahudi, tapi warga negara Roma. Dan penguasa saat itu adalah bangsa Roma. Karena Paulus mengatakan dia warga negara Roma, dia tidak jadi disiksa. Tapi dia dihadapkan ke mahkamah agama. Waktu pemeriksaan di mahkamah agama,
terjadi keributan sesama imam antara golongan Saduki dan golongan Farisi. Akibatnya, Paulus dibawa lagi ke markas kepala pasukan itu. Golongan Saduki itu suatu golongan pemimpin agama Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, tetapi menolak adat istiadat Yahudi sebagai bagian dari hukum Taurat. Sedangkan golongan Farisi, suatu golongan para rabi dan ahli-ahli Taurat yang sangat taat kepada hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Waktu itu, di tempat itu ada orang-orang Yahudi lebih dari 40 orang yang bermaksud membunuh Paulus. Setelah kepala pengawal yang bernama Claudius itu mengetahui rencana orang-orang Yahudi itu, dia mengirim Paulus kepada wali negeri bernama Felix di Kaisarea. Paulus dibawa dan dikawal dengan 200-an prajurit bersenjata lengkap. Kepala pengawal itu menulis surat masalah Paulus dan juga memberitahukan Paulus itu warga negara Roma. Sahabat Suara Iman, itulah kisah pengalaman Rasul Paulus ketika mengabarkan Injil Tuhan, episode yang ketiga. Kita akan melanjutkan ceritanya dalam perjalanan Rasul Paulus episode yang keempat. Semoga kuasa Roh Kudus menyertai kita semua.